semua, perkenalkan nama saya Katoni Arya Putri. Saya mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang. Saya kelas keperawatan 20B dengan NIM 1420120039R. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah patofisiologi, terkhususnya gangguan sirkulasi darah, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta asam basa dalam tubuh. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah pada seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah yang disebabkan oleh terdapatnya plak atau moratus, kekentalan darah yang tinggi, dan berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Adapun kelompok yang mempunyai resiko untuk mendapatkan gangguan sirkulasi darah. Yang pertama, riwayat keluarga dengan penyakit sirkulasi darah. Yang kedua, penderita kolesterol tinggi. Yang ketiga, sering stres. Yang keempat, penderita hipertensi. Yang kelima, obesitas. Yang keenam, penderita diabetes mellitus. Yang ketujuh, merokok dan minum alkohol. Dan yang terakhir adalah jarang berolahraga. Berikut adalah jenis gangguan pada sirkulasi darah. Yang pertama adalah kongesti atau bendungan atau hiperemia. Kongesti adalah keadaan di mana volume darah meningkat serta melebarnya pembuluh darah. Yang kedua adalah perdarahan. Perdarahan adalah keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh. Yang ketiga adalah trombosit. Trombosit adalah keadaan di mana aliran darah melambat, maka trombosit akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. Trombosit yang melekat semakin lama, semakin banyak dan saling melekat sehingga terbentuk massa yang menonjol di dinding pembuluh darah. Yang kedua adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat pelarut atau zat terlarut. Cairan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena, dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Cairan tubuh menempati beberapa tempat, yaitu cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh yang disebut cairan intraseluler, sedangkan cairan yang berada di luar sel disebut cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama, cairan intravaskuler atau plasma, adalah cairan yang terdapat di dalam sistem vaskuler. Yang kedua adalah cairan interstitial, adalah cairan yang terletak di antara sel. Dan yang terakhir adalah cairan transseluler, adalah cairan sekresi khusus seperti cairan cerebrosinal dan intraokuler. Jenis gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah gangguan keseimbangan air di mana output melebihi intake sehingga jumlah air di dalam tubuh berkurang. Yang kedua adalah endema. Endema adalah perpindahan cairan vaskuler terjadi dalam ekstraseluler menyebabkan volume penimbunan cairan ekstraseluler tumbuh meningkat. Yang ketiga adalah gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh. Agar tetap dalam kondisi seimbang antara produksi hidrogen dan pembuangannya,
Bila berlebihan dalam tubuh, maka ginjal memainkan peranan kunci untuk membuang hidrogen tersebut. Jenis gangguan asam basa pada tubuh. Yang pertama, asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida di dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru yang disebabkan oleh penyakit pneumonia dan edema paru. Yang kedua adalah asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah yang disebabkan oleh bertambahnya asam laktat. Yang ketiga adalah alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena hiperventilasi pernapasan sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah, disebabkan oleh sirosis hati dan demam. Yang ketiga, alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan kelebihan basa karena tingginya kadar bikarbonat yang disebabkan oleh kehilangan asam basa saat bilas lambung. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih dan selamat menonton.